Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas soal kompetensi wawancara teman-teman. Nah ini dia soal wawancara P3K karena kita udah lama banget ya nggak bahas tentang soal-soal wawancara untuk P3K. Nah seperti biasa bahkan ada 5 soal yang kita bahas, tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, ini dia soal nomor satu ya, kita baca bareng-bareng. Bagaimanakah sikap Anda dinyatakan lulus P3K Tenaga Kesehatan dan Anda ditempatkan di sebuah wilayah yang masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda dengan Anda? Oke, kita lihat optionnya dulu ya teman-teman. Yang A, saya akan mempelajari agama, adat, kebudayaan setempat sehingga saya bisa beradaptasi dan berbaur dengan warga lokal. B, saya akan mengurus mutasi penugasan agar saya bisa bekerja dengan nyaman. C, saya akan bersikap biasa saja karena sebagai Indonesia adalah negara dengan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan agama, suku, adat, budaya adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Yang D, saya akan berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi, menghormati, dan segera beradaptasi dengan kebudayaan setempat. Oke teman-teman, yang namanya P3K itu kita ditempatkan harus bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia sama juga dengan CPNS ya teman-teman. Dengan demikian kita harus yang namanya bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat kita ya teman-teman. Nah, jadi gimana nih sikap kita menghadapi ini kalau misalnya kita ditempatkan di suatu wilayah yang masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda dengan kita. Nah, yaitu kita harus apa teman-teman toleransi ya teman-teman, kita harus menghormati dan menghargai perbedaan tersebut kayak gitu. Nah jadi nomor satu itu jawabannya adalah yang D. Saya akan berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi, menghormati dan segera beradaptasi dengan adat kebudayaan setempat teman-teman ya. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 2 ya. Bagaimana sikap Anda jika ada seseorang yang menawarkan kenaikan jabatan, namun dengan syarat Anda harus menyiapkan sejumlah uang sebagai imbalan? Oke teman-teman, di sini kita ditawarkan untuk naik jabatan ya, tapi kita harus menyiapkan sejumlah uang. Jadi seolah-olah ini seperti kasus penyogokan suap ya teman-teman kayak gitu. Nah, kita lihat ya yang optionnya. A, saya akan menolak dan melaporkan oknum tersebut kepada atasan. B, saya akan menolak karena tidak memiliki banyak uang. C, saya akan menolak dengan tegas dan tetap bekerja seperti biasanya. D, saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal demikian. Oke, teman-teman. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman ya. Yaitu saya akan menolak dan menegur oknum tersebut agar tidak melakukan hal demikian. Jadi kita tolak nih yang namanya ini udah masuk tindakan korupsi juga ya teman-teman. Jadi sebagai seorang ASN kita harus yang namanya stop say to no pada korupsi ya teman-teman. Dan juga kita tegur nih oknumnya, kita kasih tahu ya. Kita ingetin supaya jangan melakukan hal itu lagi teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D teman-teman. Kalau yang A dan yang mana tadi? Yang A dan C teman-teman itu adalah saya akan menolak dan melaporkan oknum tersebut kepada atasan. Menurut aku sih lebih baik kita kasih tahu dia dulu. Tapi kalau misalnya udah kita kasih tahu dia nggak mau dengar, baru kita laporkan ke atasan teman-teman. Kemudian yang C, saya akan menolak dengan tegas dan tetap bekerja seperti biasanya. Nah ini nanti takutnya oknumnya ini masih tetap melakukan ini kalau nggak kita ingetin teman-teman ya. Makanya yang paling tepat itu adalah yang D teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah ini dia, bagaimanakah sikap Anda jika Anda mengetahui rekan kerja Anda sesama ASN berselingkuh dengan rekan kerja di bagian lain? Oke, kita lihat ya. A, saya akan meminta pendapat yang lain sebelum bertindak. B, saya akan menegur keduanya dan mengajak berbicara baik-baik agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka salah. C, saya akan menegur keduanya dan mengajak berbicara baik-baik agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka salah serta mengancam jika mereka tidak berubah. Yang D, saya akan melaporkan ke atasan sebelum diketahui oleh masyarakat dan mencoreng nama baik instansi. Oke teman-teman, di sini tuh kita tahu ya bahwa ada rekan kerja kita sesama ASN itu selingkuh dengan rekan kerja kita di bagian bidang lain. Nah, pasti yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman.
Saya akan menegur keduanya dan mengajak berbicara baik-baik agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka itu salah, teman-teman. Nah, eee, kenapa jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman? Kalau yang A itu meminta pendapat yang lain. Jadi ini seolah-olah kita cerita juga nih ke orang lain, jadi orang lain tahu, teman-teman. Jadi yang A ini nggak efektif ya, teman-teman. Oke. Yang C, saya akan menegur keduanya dan mengajak berbicara baik-baik supaya mereka sadar dan mengancam jika mereka tidak berubah. Nah, ini tuh urusan mereka ya teman-teman, jadi jangan pernah ikut campur urusan orang lain ya, sok-sok mengancam kayak gini. Yang penting kita udah tegur, kita udah kasih tahu, udah ya. Jadi mau mereka apapun ke depannya itu terserah mereka. Ini tuh hal pribadi teman-teman, kecuali kalau misalnya hal-hal kayak korupsi kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi makanya nomor C aku nggak pilih kayak gitu. Nah, yang D saya akan melaporkan ke atasan. Nah, ini main lapor aja ke atasan. Harusnya tuh kita tegur dulu, kita kasih tahu dulu teman-teman ya. Karena ini privasi orang kayak gitu. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 4. Menurut Anda sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pegawai adalah A. Mengikuti perintah atasan secara loyal. B. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. C. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. D. Bersikap jujur dan profesional. Oke teman-teman, di sini sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pegawai jawabannya adalah yang C teman-teman. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. Nah, apa ya namanya? Sebagai seorang karyawan, mau itu karyawan, P3K, ASN ya, itu yang pertama sekali yang harus dimiliki adalah integritas, teman-teman. Nah, integritas tuh tingkatannya tuh lebih tinggi yang dari yang namanya jujur dan profesional ya. Jadi itu susah banget untuk mencari karyawan-karyawan atau pekerja yang memiliki integritas tinggi, teman-teman. Ya, integritas tinggi tuh dia misalnya nggak goyah. Maksudnya tuh dia nggak goyah di kena apapun kayak gitu. Misalnya dia nggak akan korupsi, dia bersikap jujur profesional kayak gitu. Dia tuh lebih tinggi daripada sikap jujur ini, teman-teman ya. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang C, berintegritas dan memiliki nilai lebih. Nah, apapun sikap yang harus ditunjukkan oleh pegawai, mau dia loyal tapi dia nggak integritas itu nggak banget teman-teman ya. Nah, yang penting nomor satu itu yang dilihat adalah integritas teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhirnya kita baca bareng-bareng ya. Apa yang Anda ketahui tentang P3K? Oke, kita lihat ya apa yang kita ketahui tentang hak-hak untuk para P3K. Oke, kita lihat ya optionnya. Bisa mengajukan pindah jika telah mendapatkan NIP P3K. B. Mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan profesi. C. Dapat gaji, dana pensiun, perlindungan di hari tua, tunjangan cuti. D. Berkesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Oke teman-teman, di sini ya hak-hak P3K yang harus kita tahu adalah kita dapat gaji dan tunjangan pastinya ya. Kemudian kita juga dapat cuti, perlindungan juga ya, perlindungan mungkin seperti BPJS, Askes dan sebagainya. Dan juga pengembangan profesi, entah itu mengikuti seminar workshop, pelatihan, dan sebagainya teman-teman yang berhubungan dengan profesi kita. Nah, ini dia bedanya P3K dan CPNS teman-teman. Kalau P3K dia nggak dapat dana pensiun, dana pensiun, dana di hari tua itu nggak dapat ya. Sedangkan PNS itu dapat. Nah, itu bedanya P3K dan CPNS ya, teman-teman. Dan gaji P3K itu lebih besar, teman-teman. Kenapa? Karena dia nggak ada dana pensiun. Jadi seolah-olah kalian harus pintar-pintar memanajemen uang kalian sendiri untuk ditabung di masa tua nanti gitu, teman-teman ya. Jadi nomor 5 itu hak-hak yang tentang P3K itu adalah yang B, teman-teman. Mendapatkan gaji dan tunjangan cuti, perlindungan, dan pengembangan profesi ini tetap dapat, teman-teman. Dia nggak dapat cuman dana pensiun aja. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ini 5 soal dari aku, semoga bermanfaat. Dan juga buat kalian, aku saranin banget buat ikut tryout-nya Sobat P3K. Kenapa teman-teman? Karena di situ penting banget soal-soalnya itu eh, model-model tesnya itu mirip banget dengan CATBKN karena udah aku alamin sendiri waktu tahun lalu tuh waktu aku tes CPNS aku belajar dari sobat CPNS teman-teman dan benar-benar mirip banget ya. Dan soalnya kurang lebih juga sama teman-teman. Cuman ada beberapa yang diganti atau yang berbeda teman-teman. Modelnya sama. Dan juga gimana misalnya kalian mau join tapi kalian bingung gimana caranya, aku tunjukin tutorialnya di sini.
Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya. Yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout sama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakal rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman. Beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih. Misalnya aku jawaban C ya, yaitu kita klik next, misalnya dari itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman. Maaf.
Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya, teman-teman. Semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget, teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa, teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya, teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, nah itu dia tadi tutorial gimana cara bergabung ataupun mengikuti tryout di Sobat P3K ya. Kalian tinggal klik aja link di description box aku udah cantumin linknya di situ. Dan buat kalian yang mau pesen ebook P3K juga masih bisa, teman-teman. Silahkan chat aja di nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Aku ucapin terima kasih banget teman-teman buat kalian selalu nontonin video aku. Aku ucapin terima kasih yang udah subscribe juga. Terima kasih banget kalian udah dukung aku. 10.000 orang yang udah dukung video ini. Terima kasih ya teman-teman. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini jangan lupa di like ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.